Untuk tantangan bisnis awalnya itu saya dipercaya ya untuk menjadi leader marketing itu tahun 2019. Tahun 2019 pada saat saya belajar untuk menjadi leader gitu ya atau mengelola tim kecil, itu datanglah pandemik ya di tahun 2020, dan itu menurut saya tantangan yang luar biasa banget ya, apalagi pandemik, dan saya belum punya pengalaman sama sekali mengelola bisnis pada saat itu. Tapi di tahun 2020 gimana caranya untuk bisa up gitu ya bisnisnya Sinergi Solusi Indonesia. Saya belajar dari para leader lain cara menghadapi atau kira-kira terobosan apa yang harus kita buat nih agar selama pandemik PT Sinergi Solusi Indonesia tidak mengalami kebangkrutan gitu ya, atau mengurangi karyawan di perusahaan Sinergi itu sendiri. Dan kompetitor Sinergi Solusi Indonesia sendiri itu cukup banyak ya pemainnya gitu. Jadi sebisa mungkin gimana sih caranya Sinergi Solusi Indonesia menjadi nomor 1 atau bahkan masuk 5 besar perusahaan jasa ketiga di Indonesia. Nah, dari situ saya belajar kita sebagai pebisnis harus menampilkan apa sih untuk menjadi pembeda dari kompetitor-kompetitor yang lain gitu. Yaitu salah satunya kita harus mempunyai unique selling yang berbeda dari kompetitor yang lain gitu ya. Lalu kita harus mempunyai value yang berbeda juga dari kompetitor lain gitu. Karena kalau dibilang produk kita tuh sama, hampir sama semuanya dengan PJK3 lain. Yang membedakan adalah dari value ataupun unique selling yang kita punya. Pastinya kita harus memberikan kepercayaan yang penuh terhadap tim itu sendiri, bahwa mereka mampu loh bekerja tanpa harus dilihat, dimonitor, tongkrongin setiap hari gitu ya. Lalu kedua, antara tim dan manajemen tuh harus sama-sama transparan. Kenapa? Karena agar manajemen tahu nih sebenarnya yang lagi dihadapin oleh tim, isu apa sih, problemnya apa gitu. Jadi manajemen bisa memberikan sebuah solusi untuk isu-isu dari mereka. Kedua, mau mereka dimanapun bekerja gitu ya, saya memang lebih fokus ke resultnya atau hasilnya tuh seperti apa gitu. Jadi mau bekerja di rumah, mau bekerja di kantor, atau mau bekerja dimanapun, saya selalu menanyakan hasil akhirnya, yaitu resultnya. Oke. Untuk prioritas, karena saya ibu rumah tangga ya, di dalam pekerjaan juga, saya juga punya peran selain sebagai pekerja, ibu rumah tangga gitu ya. Lalu saya sebagai ibu ataupun peran saya juga sebagai istri itu, saya harus pintar-pintar membagi waktu ya antara mana sih yang harus saya prioritaskan di dalam pekerjaan, mana yang harus saya prioritaskan di dalam keluarga, dan mana yang harus saya prioritaskan bersama teman-teman. Tapi untuk saat ini jujur aja untuk pembagian waktu saya lebih banyak ke pekerjaan maupun ke keluarga gitu ya. Makanya teman saya semakin kesini semakin sedikit. Jadi hanya beberapa teman saja yang memang saling sapa gitu ya, dan bertemu dan atau silaturahim. Tapi untuk saat ini saya lebih memprioritaskan pekerjaan dan keluarga saya.